Kami dari kelompok 1B TPB 27. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aldura dengan NIM 120190029. Nama saya Saiful Ardiansa dengan NIM 120170021. Nama saya Winnie Francisca Malau, NIM 120190035. Nama saya Putri Sikoma dengan NIM 120400020. Nama saya Musyafa Nafis Muhammad dengan NIM 120170015. Saya Nur Setya Wijaya dengan NIM 120400014. Di sini kami akan menampilkan kepada kalian semua hasil praktikum RBL kami yang berjudul Fenomena hukum Bernoulli pada air yang keluar dari tangki fluida. Hai, di sini ada yang tahu nggak sih sejarah dari hukum Bernoulli itu apa? Pasti nggak tahu kan? Ya udah, mending dengerin aja penjelasan dari kita. Hukum Bernoulli ditemukan oleh ilmuwan asal Jerman, yaitu Daniel Bernoulli. Daniel Bernoulli sendiri adalah seorang matematikawan dan fisikawan dari Swiss. Salah satu pemikirannya yang penting dalam dunia fisika adalah persamaan Bernoulli pada tabung arus yang digunakan untuk pengukuran kecepatan aliran karena tekanan. Prinsip hukum Bernoulli. Secara umum, hukum atau prinsip Bernoulli menyatakan bahwa jumlah energi pada suatu titik dalam aliran fluida sama dengan jumlah energi pada titik lain di jalur aliran yang sama. Prinsip ini membuktikan bahwa hukum kekekalan energi mekanik juga berlaku pada fluida yang ideal. Dalam kehidupan sehari-hari, sadar ataupun tidak, aktivitas yang dilakukan oleh manusia merupakan penerapan hukum Bernoulli. Contoh garis besarnya adalah pada air yang mengalir dari tangki fluida, di mana jika ada tangki berisi air, lalu tangki tersebut mengalami kebocoran pada jarak H, maka kelajuan fluidanya sama dengan kelajuan benda yang jatuh dari ketinggian H. Prinsip Bernoulli dikemukakan oleh ilmuwan asal Jerman, yaitu Daniel Bernoulli, di mana prinsip ini digunakan untuk menurunkan hukum Torricelli yang menunjukkan bahwa kecepatan aliran cairan yang keluar dari Torricelli dan menunjukkan bahwa kecepatan aliran cairan yang keluar dari suatu lubang yang terletak pada kedalaman H dari permukaan cairan dalam suatu wadah sama dengan kecepatan benda yang jatuh dari ketinggian H. Prinsip ini juga merupakan penyederhanaan dari persamaan Bernoulli yang menyatakan bahwa jumlah energi pada suatu titik di dalam suatu aliran tertutup sama besarnya dengan jumlah energi titik lain pada aliran yang sama. Persamaan hukum Bernoulli dalam bentuknya yang sudah disederhanakan. Secara umum terdapat dua bentuk persamaan Bernoulli. Yang pertama, berlaku untuk aliran tak termampatkan. Yang kedua, berlaku untuk aliran termampatkan. Yang pertama, aliran tak termampatkan. Aliran tak termampatkan adalah aliran fluida yang dicirikan dengan tidak berubahnya massa jenis fluida di sepanjang aliran. Contoh fluida tak termampatkan adalah air, berbagai jenis minyak, emulsi, dan lain-lain. Bentuk persamaan Bernoulli untuk aliran tak termampatkan adalah P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GH1 sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH2 dengan V kecepatan fluida, G percepatan gravitasi, H relatif terhadap suatu acuan, P tekanan fluida, rho massa jenis fluida. Yang kedua adalah aliran termampatkan. Aliran termampatkan adalah aliran fluida yang dicirikan dengan berubahnya massa jenis fluida di sepanjang aliran. Contoh aliran fluida termampatkan adalah udara, gas alam, dan lain-lain. Bentuk persamaan Bernoulli untuk aliran termampatkan adalah V kuadrat per 2 ditambah Pi ditambah omega, dengan Pi adalah energi potensial gravitasi persatuan massa. Jika gravitasi konstan, maka Pi adalah GH, dengan omega sama dengan entalpi fluida persatuan massa. Catatan, omega sama dengan epsilon ditambah P per rho, di mana epsilon adalah energi termodinamika persatuan massa
juga disebut sebagai energi internal spesifik. Selanjutnya, prinsip hukum Bernoulli pada judul kami. Prinsip Bernoulli merupakan suatu peningkatan pada fluida yang akan menimbulkan suatu penurunan pada tekanan yang ada di aliran fluida. Istilah ini dipakai dalam mekanika fluida mengenai prinsip Bernoulli yang dipakai sekarang ini, yaitu bentuk penyederhanaan dari persamaan Bernoulli. Pada persamaan tersebut dijelaskan kalau energi dalam satu titik pada sebuah jalur di aliran yang sama. Pada judul kami, hukum Bernoulli bisa terjadi jika memiliki syarat buka tutup tangki air di bagian atas. Jika tangki tersebut tidak punya tutup dan ada bagian yang berlubang, artinya kedua bagian itu akan langsung bertemu dengan atmosfer di udara. Maka, tekanan yang ada di bagian itu sama-sama berasal dari tekanan atmosfer. Sehingga, rumus Bernoulli-nya bisa kita ubah menjadi setengah PV kuadrat bagian atas ditambah PGH bagian bawah sama dengan setengah PV kuadrat lubang ditambah PGH lubang. Nah, karena luas permukaan bagian atas tangki jauh lebih besar daripada luas permukaan lubang di bagian bawah, artinya air yang berada di bagian atas tangki tidak banyak bergerak. Maka kita bisa anggap kecepatannya V sama dengan 0. Jadi kita bisa ganti lagi rumus Bernoulli-nya menjadi 0 ditambah PGH bagian atas sama dengan setengah PV kuadrat lubang ditambah PGH lubang. Kalau sudah begini, kita bisa hilangkan kecepatannya menjadi GH bagian atas sama dengan setengah V kuadrat lubang ditambah GH lubang. Nah, sekarang kita bahas keunikannya. Apa sih keunikan dari fenomena ini? Keunikan yang pertama, kita bisa mengetahui loh bagaimana hubungan antara ketinggian permukaan air dan lubang kecil dengan jarak pancarannya. Berdasarkan penurunan rumus secara matematis, maka bisa kita dapat kecepatan air yang keluar sama dengan akar 2GH. Lalu, kecepatan itu akan dikalikan dengan waktu yang sama dari masing-masing ketinggian, dan kita memperoleh bahwa lubang yang paling bawah itu akan memancarkan air paling jauh. Dan jika kita iseng, kita bisa loh menambahkan keran di bagian bawah menghadap ke atas. Lalu apa yang terjadi? Ya, tinggi air yang keluar dari keran akan sama dengan tinggi air yang ada dalam tangki. Ya, tadi sudah dijelaskan oleh beberapa teman saya tentang sejarah hukum Bernoulli, prinsip, persamaan, penjelasan, bahkan keunikannya. Dan sekarang di sini, apakah hukum Bernoulli itu bisa digunakan di kehidupan sehari-hari? Ternyata ada penerapan hukum Bernoulli. Pernahkah kalian berpikir bagaimana benda seberat pesawat bisa terbang di udara, bisa terangkat? Ternyata di pesawat itu, di sayapnya menerapkan hukum Bernoulli. Saat tekanan udara di bagian bawah sayap lebih tinggi, maka si udara akan bisa mengangkat pesawat dan dia bisa lepas landas. Wah, hebat sekali bukan hukum Bernoulli ini? Dan bagaimana alat-alat yang menerapkan hukum Bernoulli tersebut? Seperti tabung pitot yang di bawahnya ada manometer. Di sini gunanya mengukur tekanan dalam ruang hampa. Berikutnya ada venturimeter. Di sini alat untuk mengukur debit cairan yang melalui pipa tertutup. Atau bahkan Torricelli yang menciptakan alat barometer untuk mengukur tekanan udara, tekanan atmosfer. Ternyata banyak bukan penerapan hukum Bernoulli. Bagaimana dalam kehidupan sehari-hari? Saat kita mengendari sepeda motor dalam keadaan ngebut, kecepatan udara di bagian depan dan samping tubuh akan besar. Tekanan udara juga di belakang tubuh kamu menjadi lebih besar daripada di depan. Nah, penerapan hukum ini biasanya digunakan dalam aerodinamika dalam balap motor maupun balap mobil. Selanjutnya ada pada penyemprot serangga. Penerapan hukum Bernoulli juga berlaku di sini. Bukan hanya penyemprot serangga, bahkan parfum atau mesin-mesin penyemprot lainnya memakai hukum Bernoulli. Nah, itu tadi beberapa contoh dari penerapan hukum Bernoulli dalam kehidupan sehari-hari dan alat-alat lainnya.
Jika kalian ada yang ingin ditambahkan, silahkan ditambahkan di kolom komentar agar kita bisa sama-sama saling belajar. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Semoga bermanfaat. I know gold is not enough. She's a